Perkenalkan nama saya Rizky Parmonangan Seringo-Ringo dengan NIM 31211024 dari kelas TI 21C AI 2. Jadi pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis sentimen pada aplikasi PLN Mobile menggunakan penerapan Knife Bias dan Logistic Regression. Jadi tujuan saya membuat video ini merupakan untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah NLP. Dalam era digital saat ini, ulasan pengguna terhadap aplikasi mobile menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi pengembang dan perusahaan. Ulasan ini tidak hanya mencerminkan pengalaman pengguna, tetapi juga dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan aplikasi tersebut. Proyek analisis sentimen ini bertujuan untuk mengevaluasi ulasan pengguna terhadap aplikasi PLN mobile dengan menggunakan metode Knife Bias dan Logistic Regression. Dengan menganalisis sentimen dari ulasan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi pengguna terhadap aplikasi, sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi apa itu analisis sentimen? Jadi analisis sentimen ini adalah proses pengolahan dan analisis data teks untuk menentukan sikap atau emosi penulis terhadap suatu topik tertentu. Biasanya analisis ini mengklasifikasikan teks ke dalam kategori seperti positif, negatif, atau netral. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang termasuk pemasaran, layanan pelanggan, dan penelitian sosial. Jadi mengapa analisis sentimen analisis sentimen ini penting? Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang opini, sikap, dan pengalaman pengguna terhadap suatu produk, layanan, atau isu tertentu. Yang kedua, dengan mengklasifikasikan ulasan negatif, dapat lebih cepat merespon masalah yang sering dikeluhkan. Yang ketiga, dalam skala yang lebih luas, analisis sentimen ini digunakan untuk memantau reputasi merek, merespon tren, dan memahami kebutuhan pasar yang terus berubah. Ya, seperti yang kita lihat, jadi studi kasus yang saya lakukan ini berfokus pada ulasan aplikasi PLN Mobile yang merupakan aplikasi resmi dari perusahaan listrik negara atau PLN di Indonesia. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi terkait listrik seperti pembayaran tagihan, cek saldo, dan pengaduan. Jadi saya mendapatkan data ini merupakan data dari situs Kaggle. Berikut linknya saya lampirkan dan ini merupakan contoh datasetnya. Jadi pada analisis sentimen ini saya akan menerapkan dua metode. Yang pertama itu Knife Bias, yang adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema bias dengan asumsi bahwa fitur-fitur dalam data bersifat independen satu sama lain. Dalam konteks analisis sentimen, metode ini menghitung probabilitas suatu teks termasuk dalam kategori tertentu berdasarkan kemunculan kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, logistic regression, yang adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas dari suatu kejadian biner, yaitu dua kemungkinan hasil. Dalam analisis sentimen, logistic regression digunakan untuk memprediksi apakah suatu teks memiliki sentimen positif atau negatif berdasarkan fitur-fitur yang diekstrak dari teks tersebut. Jadi, dari hasil analisis sentimen ini, saya mendapatkan akurasi sebesar 77%. Berdasarkan label distribusi precision ini, positifnya saya mendapat 59,9%, negatif 40,1%. Lalu precision negatifnya 0,56, netralnya 0, precision positifnya 0,84, recall negatif 0,59, recall netralnya 0,00, recall positifnya 0,89, F1 score negatifnya 0,58, F1 score netralnya 0, F1 score positifnya 0,86, support negatif 98, support netral 20, dan support positifnya 282. Jadi kenapa netral ini 0? Mungkin karena analisis sentimen netral ini akurasinya terlalu sedikit dibandingkan hasil positif dan negatifnya. Berikut saya akan menunjukkan kode-kode dari saya mendapatkan hasil tersebut. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimport pustaka yang diperlukan, seperti Pandas, NumPy, RE, dan NLTK. Seperti yang terlihat, lalu mengunduh file stopwords, Pang, dan WordNet untuk tokenisasi dan lemmatization. Lalu saya run dan berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah membaca dataset dan pet ke file dataset CSV. Jadi saya menamakan file dataset saya adalah ulasan PLN Mobile Rapi.
lalu membaca dataset dengan menangani encoding dan baris bermasalah. Nah, berikut merupakan hasil dari dataset yang berhasil dimuat. Setelah dataset berhasil dimuat, selanjutnya adalah pre-processing text. Seperti langkah awal tadi, yaitu saya mengimport pustaka yang diperlukan, lalu memastikan resource NLTK diunduh, lalu memasukkan nama file dataset. Setelah itu, saya memasukkan fungsi lemmatization dengan sastrawi untuk memperoleh kata dasar. Dan berikut adalah fungsi untuk processing teksnya. Yang pertama itu mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL dan email, menghapus angka, menghapus emoji dan karakter non-ASCII, menghapus tanda baca, tokenisasi, dan menghapus stop words. Dan lemmatization menggunakan sastrawi. Lalu menggabungkan kata-kata yang telah diproses. Setelah itu, saya memvalidasi keberadaan file, membaca dataset, dan memeriksa apakah kolom ulasan ada. Lalu menangani nilainan dan menerapkan pre-processing. Lalu menampilkan hasil processingnya dan menyimpan hasil ke file baru. Berikut adalah hasil dari pre-processingnya. Setelah hasil pre-processing didapat, selanjutnya adalah mengasumsikan kolom target adalah sentimen yang berisi label sentimen positif, negatif, dan netral. Lalu membagi data menjadi training dan testing. Setelah itu, saya menambahkan stop words dan menggunakan diagram untuk menambah jumlah fitur, lalu menggunakan stop words yang sudah didefinisikan, menggunakan unigram dan bigram, dan minimum jumlah dokumen di mana kata muncul, dan memaksimumkan proporsi dokumen di mana kata muncul. Lalu mentransformasikan data training dan testing. Setelah itu saya menginisialisasikan model naive Bayes. Lalu melatih model menggunakan data training, memprediksi dengan data uji, dan laporan klasifikasi untuk model. Berikut adalah hasil dari penerapan naive Bayesnya dengan akurasi 0,77%. Setelah naive Bayes, saya menerapkan inisialisasi model logistik regression dengan melatih model dengan data pelatihan, lalu prediksi pada data uji, evaluasi model confusion matrix, classification report, dan akurasi score. Berikut adalah hasilnya, akurasinya 77,40%. Setelah naive Bayes dan linear regression dilakukan, di sini saya melakukan visualisasi hasil. Jadi saya memvisualisasi hasil dengan confusion metric, classification report, dan data untuk pie chart. Berikut merupakan hasil dari visualisasi hasilnya. Dengan hasil 0,77. Positifnya 58,6%, negatifnya 41,4%. Jadi kesimpulannya adalah proyek analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi PLN mobile menggunakan metode naive Bayes dan logistic regression telah menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui pengolahan data dari 1.000 ulasan pengguna, ditemukan bahwa mayoritas sentimen adalah positif atau sebesar 59,9% dan sentimen negatif 40,1%. Model naive Bayes memberikan akurasi tertinggi sebesar 77%, yang artinya menunjukkan kemampuannya dalam mengklasifikasi sentimen dengan cukup baik. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun aplikasi PLN Mobile memberikan kemudahan kepada pengguna, tapi masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Jadi hasil proyek ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas aplikasi, mempercepat respon terhadap keluhan, dan membantu pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat. Untuk kedepannya, proyek ini dapat dikembangkan dengan integrasi analisis real-time, penerapan pada media lain seperti media sosial, serta otomasi sistem tanggapan, sehingga mendukung transformasi digital PLN yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.